Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur dari aplikasi NB Car Wash ini, yang mana ini untuk pencucian mobil dan motor dan karpet juga. Nah, untuk yang pertama adalah pelanggan itu bisa mereservasi ketika ingin pelanggan itu mau mereservasi. Di sini harus mengisi nama pemilik, nomor HP-nya, terus jam yang mau mereka dia datang, terus apa tipe pencuciannya, terus detail pencucian ini ketika tipe pencucian tidak diisi, maka detail pencucian itu gak bisa diisi juga dan harga totalnya gak bakalan muncul. Nah, untuk di sini ada daftar antriannya berapa, terus dalam prosesnya itu berapa. Nah, kita tinggal masukkan di sini nomor HP-nya, terus jamnya juga, terus di motor. Nah, ketika motor sudah diisi, berarti di sini ada cuci motor. Nah, di sini Honda Revo. Nah, ketika sudah, maka reservasi. Nah, ini adalah countdownnya. Jadi countdown dari sejak jamnya dipilih. Nah, kita copy, kita masuk di adminnya, kita login sebagai admin. Ketika kita tidak login sebagai admin, maka akan gak bisa login dan harus login sebagai admin. Nah, seperti ini. Itu reservasi masuk ke data reservasi ini di sini. Nah, untuk validasi reservasinya itu dilakukan di mobile atau di aplikasi mobilenya, aplikasi Androidnya. Nah, di dashboard bisa bisa dijelaskan di sini total pencucian, terus ada profitnya per Desember ini, terus kas per minggunya, kas per bulannya, terus keuntungan per minggunya berapa. Nah, untuk data pengeluarannya itu seperti kayak beli bensin atau apa. Nah, di sini kita bisa hapus juga. Sudah. Dan ini selanjutnya di data transaksi ini, sebenarnya data transaksi ini cuman nampilkan doang. Nah, di sini bisa menghapus. Untuk menambah transaksinya itu di sisi mobilenya, di Androidnya. Begitupun juga reservasi, di sini cuma menampilkan datanya saja. Dan untuk tarif ini mengubah harga tarifnya. Misal ketika cuci motor ini biasa diganti jadi misal 15, misal diganti jadi 15.000, maka akan berubah cuci motornya menjadi 15.000. Tidak usah mereload halaman. Jadi ketika kita sudah yakin untuk mengubah harganya, misal jadi 17.000, kita simpan saja. Nah, akan otomatis keubah. Dan untuk jumlah keuntungan ini penghitungannya per hari dan per sesi. Misal di tanggal 31 ini ada berapa. Nah, ketika ini sesi 1 misal kita simpan. Nah, kenapa di sini gak ada? Soalnya di tanggal 31 itu tidak ada transaksi sama sekali. Nah, untuk biar apa kita bisa nampilinnya ketika di hari tersebut ada transaksi. Jika tidak ada transaksi, maka tidak ada yang ditampilkan di sini, di detail keuntungan di sini. Lalu selanjutnya adalah di data karyawan. Di sini bisa dilihat di sini ada nama, terus emailnya. Email digunakan untuk login di sini. Di awal tadi, misal kita login ulang. Nah, kita login lewat ini Putra. Oh, enggak, di Adi ini kita login. Nah, maka akan ada muncul di sini, maaf, Anda harus login sebagai admin. Nah, untuk di sini kita bisa menghapusnya juga. Akan menghapus data ini ketika kita memencet OK, maka datanya akan hilang, berhasil dihapus. Untuk yang terakhir adalah di data rekapan. Di data rekapan ini mencakup semua data dari jumlah keuntungan ini.
Di sini kayak ini di tanggal 27 terus totalnya berapa, di sisi berapa, terus untuk kas berapa, untuk karyawan berapa, dan untuk pemiliknya itu berapa. Nah, di sini ada ekspornya. Jadi ekspornya ini berjangka waktu. Jadi mulai tanggal 1 sampai berapa seperti itu, dan untuk hasil ekspornya adalah ekspor Excel. Ketika download kayak gini seperti ini, terus kita lihat di sini apa munculnya ekspor ini sebagai Excel seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya di sini, nah di sini harusnya apa ini berubah karena kenapa? Ini di sini kita login sebagai 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 karyawan. Sebenarnya itu tidak boleh. Kita logout dulu. Kita punya, jadi tadi tuh kita punya dua session yang berbeda gitu. Kita login ulang sebagai admin di sini. Nah, di sini kita bisa mengubah emailnya sama passwordnya. Kita ubah passwordnya, misal ubah passwordnya menjadi 1234, terus apa ininya hilangin adminnya jadi seperti ini. Kita save change. Nah, di sini maka akan kembali ke login lagi, dan ketika kita gini maka akan muncul error seperti ini. Terus kita ubah ya sesuai dengan yang tadi kita ubah tadi. Jadi 1 sampai 4. Jadi sekian dari penjelasan aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi NB CarWash yang berbasis mobile. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi berbasis mobile ini. Jadi aplikasi NB CarWash berbasis mobile ini hanya diperuntukkan untuk karyawan yang bekerja pada usaha cuci mobil yang bernama NB CarWash yang berlokasi di Mili. Jadi aplikasi ini jika dibuka akan seperti ini. Tampilan pertama yaitu splash screen yang nantinya akan ke halaman login. Di sini di aplikasi ini tidak terdapat fitur register maupun fitur lupa password karena pada aplikasi ini seluruhnya diatur oleh admin atau pemilik usaha ini. Jadi kalau memang ada kendala tentang password atau email salah, bisa langsung bilang ke pemiliknya untuk dirubah pada database-nya. Jadi kita akan masuk langsung saja. Di halaman reservasi ini nantinya akan tersambung dengan halaman web yang ada dalam web reservasi. Reservasi ini diperuntukkan untuk customer yang ingin melakukan reservasi terlebih dahulu atau melakukan booking terlebih dahulu sebelumnya. Jadi apabila di sini diisi data customer, misalkan seperti ini, nantinya data tersebut akan muncul di halaman aplikasi berbasis mobile. Dan di sini terdapat daftar antrian jika belum diverifikasi pada aplikasi berbasis mobilenya. Jika sudah diverifikasi dan di sini di refresh, maka kan dalam proses. Jika itu sudah selesaikan, datanya akan hilang dan di sini akan hilang juga. Nantinya data tersebut akan masuk ke dalam transaksi yang dimana aplikasi berbasis webnya. Tadi namanya Bambang, sesuai.
Terus untuk transaksinya sama seperti halaman reservasi tadi, kita mengisinya. Pilih tipe pencucian. Nanti akan sesuai dengan harga yang ada di til pencucian otomatis. Jika klik tambah, data berhasil ditambahkan dan nantinya akan masuk ke dalam halaman web aplikasi berbasis web juga. Malik sesuai. Terus apabila aplikasi dikeluarkan dan masuk lagi, maka tanpa harus melakukan login terlebih dahulu, aplikasi akan langsung masuk ke halaman terakhir yang saat dikeluarkan tadi. Jika di logout dan masuk lagi ke dalam aplikasi, maka akan tampil halaman login lagi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.